Dame un girl. ¿Un qué? Un girl. ¿Un qué? ¿Un qué? Un girl. ¿Un qué? Un girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Zainullah, kelas D Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer perseptron atau dalam kurung yaitu MLP. Sebelum kita mendalami apa itu MLP, dan kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu. Apa itu MLP? Yaitu salah satu jenis dari ANN yang merupakan model matematika terinspirasi dari cara kerja otak manusia. MLP sering juga digunakan dalam banyak bidang seperti pengenalan gambar, prediksi data, klasifikasi dan sebagainya. Dan juga MLP bisa disebut juga multilayer karena memiliki lebih dari satu lapisan neuron dan tidak hanya lapisan input, juga input dan output kayak gitu. Akan tetapi juga melapisi lapisan tersembunyi atau dalam kurung bisa disebut hidden layer kayak gitu. Lanjut dengan arsitektur MLP. Yang pertama yaitu input layer. Input layer merupakan tempat masuknya data atau fitur-fitur dari dunia luar dan juga jumlah neuron atau jumlah fitur dalam data. Dan yang nomor dua yaitu hidden layer. Hidden layer itu yaitu tempat di mana pemrosesan utama terjadi dan bisa terdiri dari satu atau lebih layer, dan juga setiap neuron di layer terhubung ke semua neuron di layer sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu output layer, menghasilkan output akhir yaitu klarifikasi, prediksi nilai dan lain-lain, serta jumlah neuron tergantung dari jumlah kelas atau klasifikasi atau output. Berikut cara kerja MLP. Yang pertama, data harus masuk ke input layer. Yang kedua, diteruskan ke hidden layer melalui bobot. Dan yang ketiga, setiap neuron menjumlahkan input yang diterima, dikalikan bobot dan ditambahkan bias. Yang keempat, hasilnya dilewatkan ke fungsi aktivasi atau bisa disebut activation function. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu output dari satu layer menjadi input layer berikutnya. Yang keenam, proses tersebut berlanjut sampai output layer. Yang terakhir, selama training, MLP belajar dengan mengubah bobot-bobot berdasarkan error, selisih antara output aktual dan yang diharapkan, menggunakan algoritma backpropagation. Dan selanjutnya, proses training MLP. MLP dilatih menggunakan data pelatih melalui dua langkah utama, seperti background propagation, yaitu error yang disebarkan ke belakang, terus bobot diperbarui menggunakan algoritma gradient descent agar error semakin kecil. Dan juga feed forward, yaitu data mengalir dari input ke output sehingga dihitung errornya. Dan tujuannya untuk apa? Yaitu meminimalkan loss function, semisal contoh MSE, cross entropy dan lain-lain. Dari MLP tersebut, di sini pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari MLP. Termasuk kelebihan MLP bisa memodelkan hubungan yang kompleks dan non-linear, atau dapat mempelajari hubungan kompleks dalam data, dan juga digunakan untuk berbagai tugas AI seperti pengenalan suara, deteksi gambar, prediksi data numerik. Dan juga fleksibel digunakan untuk klasifikasi, reksesi hingga sistem rekomendasi.
Dasar dari model deep learning yang lebih kompleks seperti CNN, RNN, dan lain-lain. Dan juga kekurangan atau kelemahan dari MLP tersebut yaitu seperti lambat untuk dataset besar, serta overfitting jika tidak dilatih dengan baik, dan juga membutuhkan penalaan parameter yang sangat berhati-hati. Berikut beberapa contoh penggunaan MLP atau contoh aplikasi MLP, seperti klasifikasi tulisan tangan, terus prediksi harga rumah dari data numerik, serta dan analisis sentimen dari teks, dan juga deteksi penipuan transaksi atau sistem rekomendasi. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan tersebut yaitu fondasi penting dalam machine learning modern. Meski terlihat sederhana, prinsip kerja MLP digunakan dalam banyak algoritma pembelajaran mesin lanjutan. Dengan memahami struktur, fungsi, dan cara melatih MLP, kita bisa mengembangkan sistem cerdas untuk berbagai kebutuhan. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.